Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Rachel Berlianda dengan NIM D1A020028, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang ada di BMKG. Alat-alat yang ada di BMKG yang pertama, Campbell Stock, yang kedua antinogrop bimetal, yang ketiga termometer tanah, yang keempat sangkar meteorologi, yang kelima anemometer, yang keenam barometer, dan yang ketujuh gun baleni. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Campbell Stockers. Campbell Stockers merupakan alat untuk mengukur lama penyinar matahari. Bagian-bagian alat ini terdiri dari sebuah kaca masif yang memiliki ukuran diameter 10-15 cm. Fungsinya ialah sebagai lensa cembung yang mengumpulkan sinar matahari. Yang kedua, ada kertas pias, juga dilengkapi dengan skala jam. Kertas pias ini terdiri dari 3, yaitu kertas pias dengan lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Masing-masing kertas pias memiliki fungsi yang sama. Tujuannya hanya untuk menyesuaikan letak kedudukan matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang antinogrop. Antinogrop adalah salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk. Fungsi antinogrop ini sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Bagian-bagian utama dari antinogrop. Yang pertama ada sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang bercat putih dan hitam. Yang kedua, glass dome, bulatan bola gelas. Yang ketiga, plat mengatur bimetal. Yang keempat, mekanik pembesar. Yang kelima, tangkai dan pena pencatat. Yang keenam, drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. Yang ketujuh, pengatur atau perata-rata air. Selanjutnya, termometer tanah. Termometer tanah adalah sebuah termometer yang khusus dirancang untuk mengukur suhu tanah. Alat ini berguna pada perencanaan, penanaman, dan juga digunakan oleh para ilmuwan iklim, petani, dan ilmuwan tanah. Suhu tanah dapat memberikan banyak informasi yang bermanfaat, terutama pemetaan dari waktu ke waktu. Ciri-ciri dari termometer tanah adalah pada bagian skala dilengkukan, namun ada juga yang tidak dilengkukan. Hal ini dibuat untuk memudahkan dalam pembacaan termometer dan menghindari kesalahan paralaks. Pengamatan suhu tanah umumnya dilakukan pada kedalaman 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Pengukuran suhu tanah dilakukan pada tanah yang tertutup oleh rumput maupun tanah yang terbuka. Pengukuran biasanya dilakukan dalam area stasiun pengamatan. Termometer tanah berumput dilengkapi dengan termometer minimum rumput yang berfungsi untuk mengukur suhu minimum saat adanya embun pagi hari, yaitu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sangkar meteorologi. Sangkar ini merupakan bangunan berbentuk rumah yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk menyimpan alat termohigrograf, termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering, dan termometer bola basah. Fungsinya untuk mengukur suhu udara, kelembaban udara, dan titik embun. Di dalam sangkar meteorologi terdapat beberapa alat, yaitu termometer minimum dan maksimum. Terdapat 2 jenis termometer, yakni termometer maksimum berfungsi sebagai alat ukur suhu udara maksimum yang terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola dan pada ujungnya berisi air raksa. Dan termometer minimum berfungsi sebagai alat ukur suhu
udara minimum yang terbuat dari gelas berbentuk garpu dan pada ujungnya berisi alkohol dan benda berpenunjuk yang akan terseret oleh alkohol manakala suhu turun dan akan tertinggal manakala suhu naik. Selanjutnya yang B, termometer bola basah dan bola kering. Alat ini disebut psikorometer. Terdiri dari dua buah termometer air raksa, yaitu termometer bola kering dan termometer bola basah. Termometer bola basah adalah termometer yang bola air raksanya dibalut dengan kain basah. Penguapan yang terjadi pada kain basah tersebut mengakibatkan turunnya suhu. Perbedaan suhu yang ditunjukkan termometer bola kering dan basah dengan bantuan tabel diperoleh harga kelembapan udara dan suhu titik embun. Yang C, termohigrograf. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sebagai hasil secara otomatis dengan menggunakan pias kertas sebagai hasil yang dilihat. Kemudian di bagian kertas tersebut terdapat pengukur suhu dan pengukur kelembapan. Selanjutnya anemometer. Anemometer secara umum yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Cara kerja dari alat ini sangat simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan. Lalu alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Di bagian bawah anemometer terdapat suatu alat yang berfungsi untuk menghitung tingkat kecepatan angin dalam 1 detik. Selanjutnya, barometer. Fungsi utama barometer adalah sebagai alat untuk mengukur tekanan udara, namun masih ada kegunaan yang lebih spesifik tergantung dari jenisnya, yaitu jenis barometer air raksa, berguna untuk melakukan pemantauan dan penghitungan apakah udara memiliki potensi dalam menyebabkan badai. Kedua, jenis barograf, berfungsi untuk meneliti iklim jangka panjang dan melingkupi suatu wilayah. Yang ketiga, jenis barometer aneroid, berguna untuk membaca perubahan yang terjadi pada tekanan udara atau atmosfer. Sedangkan berdasarkan penerapannya dalam kehidupan, alat pengukur udara tersebut mempunyai fungsi yang berbeda sesuai bidang tertentu. Antara lain, di bidang penerbangan dan pelayaran berfungsi untuk sebagai petunjuk ketinggian pada pesawat terbang. Kedua, bidang meteorologi. Para ahli meteorologi menggunakan data variasi tekanan udara di wilayah tertentu untuk memprediksi cuaca seakurat mungkin. Di bidang ilmu pengetahuan, data mengenai tekanan udara sangat dibutuhkan oleh para ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Di bidang teknologi, teknologi meliputi smartphone dan jam tangan juga membutuhkan alat pengukur tekanan udara. Dengan begitu, pengguna dapat memanfaatkan alat tersebut untuk kepentingannya, contohnya saat menyelam. Selanjutnya, gun Bellani. Fungsi alat ini sama dengan alat antinograf, yaitu untuk mengukur total radiasi matahari selama 1 hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Alat ini tidak secara langsung mengukur radiasi matahari, tetapi melalui suatu proses penguapan zat cair terlebih dahulu. Jumlah zat cair yang diuapkan berbanding lurus dengan total radiasi matahari yang diterima. Alat gun Bellani ini terdiri dari bagian sensor berbentuk bulat hitam yang berisikan air dan dihubungkan dengan tabung buret yang berskala dalam satuan milimeter. Radiasi yang diterima oleh sensor mengakibatkan sensor menjadi panas sehingga zat cair yang ada di dalam sensor menguap. Kemudian air ini akan mengkondensasi di bagian bawah tabung buret. Itulah penjelasan saya tentang alat-alat yang ada di BMKG. Jika kalau penjelasannya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.